Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Nah, di sini kita akan merakit PC dengan budget yang tidak terlalu tinggi, yaitu dengan menggunakan prosesor dari AMD, yaitu adalah Ryzen 5 3400G yang di dalamnya terdapat GPU internal atau iGPU. Ya, sekarang Vega Card lagi mahal-mahalnya, lagi langka-langkanya. So, di sini saya mencoba untuk bikin PC rakitan yang tanpa menggunakan Vega Card Discrete. Walaupun sebenarnya Ryzen 5 3400G ini pun sedang langka dan cukup mahal juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba bagaimana sih performanya. Nah, di sini kita menggunakan PSU dari Cooler Master, casingnya dari Digital Alliance, dan mobonya dari ASRock. Nah, seperti apa sih rakitannya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Komponen yang pertama adalah prosesornya. Di sini kita menggunakan AMD Ryzen 5 3400G. Prosesor ini bertenaga 4 core dan 8 thread. Di dalam prosesor ini terdapat GPU internal, yaitu Radeon Vega 11. Sampai dengan saat ini, hanya seri Ryzen yang di belakangnya terdapat huruf G saja yang memiliki GPU internal. Untuk mobonya, saya menggunakan ASRock B450 Pro 4. Mobo ini memiliki harga di kisaran Rp1.350.000. Mobo ini cukup mengejutkan karena memiliki dua RGB header 3 pin dan satu buah eRGB header 3 pin. Selain itu, Mobo B450 dari ASRock ini sudah mendukung fitur overclock baik untuk CPU ataupun memori RAM-nya. Untuk RAM-nya, di sini saya menggunakan Apecer Panther 16GB DDR4 3200. Untuk SSD, saya juga menggunakan SSD dari Apecer Panther dengan kapasitas 240GB. Untuk PSU-nya di sini, saya menggunakan Cooler Master MWE 450 V2. Jika teman-teman kesulitan mencari PSU seri ini, kalian bisa gunakan Cooler Master Elite yang 500 V4. Dan terakhir untuk casingnya, di sini saya menggunakan casing Digital Alliance N26. Harga casing ini berkisar di Rp650.000. Memang terkesan agak mahal untuk rakit PC budget, namun hal tersebut dikarenakan Digital Alliance menyediakan 3 buah kipas casing RGB plus konektor hub dan terdapat remote controlnya juga. Tersedia 2 varian warna untuk Digital Alliance N26 ini, dan yang saya pilih ini yang berwarna putih. Secara looks, casing ini udah cukup ganteng, terutama bagian front panelnya yang sudah dipasangin LED RGB strip. Di bagian top panel terdapat dust filter, dan untuk I/O front panelnya juga udah cukup lengkap. Di bagian side panelnya juga sudah pakai tempered glass. Terdapat satu buah baut untuk tempered glassnya ini. Namun teman-teman harus berhati-hati ketika membuka side panelnya ini karena tidak terdapat tahanan di bagian bawahnya. Di bagian bawah tempered glass juga terdapat tulisan Digital Alliance yang lumayan keren. Berikut adalah bagian dalam casingnya. Terdapat bonus kipas casing 3 buah, 2 buah di bagian atas, dan 1 buah lagi di bagian belakang. Secara total, kita bisa menaruh 8 buah kipas casing di dalam casing ini. Oh ya, ini adalah bagian front panelnya jika kita buka, dan ini adalah bagian belakang motherboard atau bagian kabel manajemennya. Total rakitan kita kali ini mencapai kisaran 7,3 juta rupiah. Sangat disayangkan beberapa komponen sedang langka dan harganya cukup melambung tinggi. Rakitan ini bisa kalian ulik lagi supaya bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Namun fokus kami di sini sebenarnya lebih kepada memperlihatkan performa dari Ryzen 5 3400G-nya. Next, langsung aja kita rakit PC-nya. Beberapa orang punya cara masing-masing dalam merakit PC. Kalau saya pribadi sih, lebih suka memulainya dengan memasang komponen ke motherboard. Pertama, kita pasangkan prosesor Ryzen 5 3400G-nya ke soket motherboard. Di sini, kita menggunakan CPU cooler bawaan dari prosesornya. Sebelum memasang coolernya, kita mesti melepas terlebih dahulu dudukan bawaan dari mobonya, tanpa melepas backplate yang ada di bagian bawah soket. Setelah itu, jangan lupa untuk oleskan pastanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Cooler Master Ice Fusion V2 thermal paste kapasitas jumbo yang harganya cukup terjangkau. Setelah dioles, barulah kita pasangkan CPU coolernya. Next, kita pasang memori RAM. Pemasangan memori RAM ini bisa dilakukan sekarang ataupun nanti.
Selanjutnya kita akan pasangkan mobonya ke dalam casing. Masukkan mobo ke dalam casing dengan mencocokkan bagian bawah mobo dengan dudukan baut yang ada di casing. Oh ya, jangan lupa untuk pasang back panel covernya terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan power supply-nya ke dalam casing. Setelah mobo dan power supply-nya terpasang, akan terdapat dua sumber kabel yang terurai. Satu dari PSU dan satu lagi dari front panel atau kipas casing. Kedua sumber kabel tersebut mesti kita colokin satu-satu ke motherboard. Pertama kita colok dulu kabel dari PSU, yaitu adalah kabel 24 pin dan kabel 8 pin. Untuk kabel dari kipas casing, Digital Alliance sudah menyediakan konektor hub yang bisa kita tempel di belakang motherboard. Untuk kabel dari kipas casing tersebut, bisa kita colokin ketiga-tiganya ke slot yang ini. Kemudian untuk kabel LED stripnya yang ada di front panel, kita colokin ke slot yang ada di sisi satunya. Dari konektor hub ini, kita punya dua pilihan. Mencoloknya ke ARGB header yang ada di mobo, atau mencoloknya ke kabel Molex yang ada di power supply. Nah, di sini saya mencoloknya ke kabel Molex yang ada di power supply. Untuk itu, kita memerlukan tombol khusus untuk mengoperasikan nyala RGB-nya. Di sini kita akan menggunakan tombol reset yang ada di front panel, sehingga tombol reset akan berubah fungsi sebagai tombol untuk mengganti nyala RGB. Selanjutnya kita tinggal colok-colokin saja sisa kabel front panel casing yang lain ke motherboard. Setelah semua kabel tercolok, kita mesti pasang SSD SATA-nya. Tersedia hard disk cage di bagian bawah casing yang bisa memuat SSD ataupun hard disk. Setelah memasang SSD, jangan lupa rapihkan kabel-kabelnya supaya tidak tampak berseliweran. Oke, semua kabel dan komponen sudah terpasang, dan berikut adalah penampakan PC-nya. Sebelum kita lihat performanya, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan terkait dengan cara kerja dari Ryzen 5 3400G ini. Pertama, Radeon Vega 11 atau iGPU-nya ini tidak memiliki video memori fisik, sehingga VRAM-nya ini akan menggunakan atau meminjam dari memori RAM. Di menu Advanced di BIOS, kita bisa mengatur lebih lanjut berapa VRAM share tambahan yang akan diambil dari memori RAM. Namun saya pribadi menyarankan untuk menggunakan settingan auto atau default-nya saja. Kedua, memori clock yang ada di Radeon Vega 11-nya ini tergantung dengan frekuensi RAM yang kita gunakan. Misal nih, kita menggunakan RAM 2133 MHz, maka memori clock dari Radeon Vega 11-nya akan ada di 1067 MHz atau 2133 MHz dibagi 2. Nah, dikarenakan kita menggunakan RAM DDR4 3200 MHz, maka memori clock dari Radeon Vega-nya bisa mencapai 1600 MHz atau 3200 dibagi 2, sehingga akan memiliki performa grafik yang lebih kencang. Untuk itu, teman-teman mesti mengaktifkan profil XMP-nya terlebih dahulu di menu BIOS. Semakin tinggi RAM yang kita gunakan, maka akan semakin tinggi pula memori clock dari Radeon Vega 11-nya. Oke, yang pertama adalah skor Cinebench R15-nya. Untuk multicore, kita mendapatkan 855 CB dan single core-nya mencapai 163 CB. Dan ini adalah skor untuk Cinebench R20-nya. Lalu untuk 3D Mark Firestrike-nya, Radeon Vega 11 yang menggunakan RAM DDR4 3200 ini bisa mendapatkan grafik skor di 3900-an poin. Skor seperti ini mendekati skor grafiknya Radeon RX 550 ataupun GeForce GT 1030. Kemudian kita uji dalam performa game. Di game pertama adalah Pro Evolution Soccer 2020. Di sini saya menggunakan resolusi Full HD dan settingan grafik low. Bisa kita lihat clock speed dari Ryzen 5 3400G di sini cukup tinggi, yakni mencapai 3,9 GHz all-core.
clock speed ini sudah lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu adalah Ryzen 5 2400K yang pernah kami review di tahun 2018 yang lalu. Di game PS 2020 ini kita bisa mendapatkan rata-rata FPS yang sudah sangat playable, yakni di 80-an FPS. Di game kedua adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini kita menggunakan resolusi Full HD dan settingan grafis terendah atau lowest. Di sini kita bisa mendapatkan rata-rata di 35 FPS. Di game ketiga adalah Dirt 5. Di sini kita menggunakan resolusi Full HD dan settingan grafis ultra low. Rata-rata FPS-nya memang cukup rendah, hanya mencapai kisaran 35 FPS saja. Untuk itu, kami menyarankan agar menggunakan resolusi yang lebih rendah seperti 720p misalnya. Di game keempat adalah CSGO. Di sini kita menggunakan resolusi Full HD dan settingan grafik low dengan memainkan beberapa game di map Dust 2 online. Ryzen 5 3400G sebenarnya cukup baik menjalankan game ini di settingan low dengan mendapatkan rata-rata di 100-an FPS. Lalu di game terakhir adalah PUBG Steam. Kita akan tes di settingan grafik very low Full HD 1080p. Ketika di atas pesawat, kita bisa mendapatkan 90 sampai dengan 100 FPS, dan ketika mendarat, FPS-nya bisa drop ke 60 sampai dengan 70-an FPS. Untuk pengalaman gaming yang lebih baik, kami sarankan gunakan resolusi 720p saja. Lalu yang berikutnya adalah tes rendering gambar di aplikasi Blender dengan Project Barbershop GPU. Di sini kita menggunakan tenaga dari CPU dan GPU-nya. Waktu renderingnya sendiri memakan waktu sekitar 30 menit. Next, kita akan tes suhunya ketika bermain game Pro Evolution Soccer 2020 selama 1 jam non-stop. Kami tes di casing tertutup dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Suhu CPU dari Ryzen 5 3400G-nya di sini cukup aman ketika ngegame dengan mencapai maksimal di 73,8 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu Radeon Vega 11-nya mencapai 59,3 derajat Celcius. Oh ya, Mobo ini juga memiliki sensor panas di bagian VRM-nya. Bisa kita lihat pada saat gaming, suhu VRM-nya adem sekali di 29 derajat Celcius. Namun nampaknya suhu VRM di sini adalah suhu VRM untuk CPU-nya, bukan untuk VRM SoC-nya. Sayang sekali kami tidak sempat untuk mengukur total konsumsi daya keseluruhan PC, karena alat mengukur listrik yang kami gunakan rusak. Namun perkiraan kami, total konsumsi daya keseluruhan PC seharusnya tidak sampai melebihi 150 watt. Oke, teman-teman, mungkin itu saja rakitan PC kita kali ini. Sekali lagi, jika rakitan ini dirasa kemahalan, kalian bisa modifikasi sendiri untuk menggunakan komponen-komponen yang lebih terjangkau ataupun yang second. Tapi yang penting, teman-teman bisa mengetahui seperti apa sih kira-kira performa dari rakitan PC yang menggunakan Ryzen 5 3400G, sebuah prosesor yang menggunakan GPU internal di dalamnya, atau AMD menyebutnya dengan istilah EPU. Prosesor ini juga masih bisa ditambahkan VGA discrete lagi jika teman-teman tidak puas dengan kemampuan Radeon Vega 11-nya. Namun saya sarankan untuk menggunakan VGA minimal di kelasnya Radeon RX 560 ataupun GeForce GTX 1050. Demikian video rakit PC kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan follow Instagram kami di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.